Bismillah, baik kita lanjut ya. Maaf untuk videonya terpotong. Jadi untuk hadis tentang takwa yang ini, hadis tentang niat yang ini ada kesalahan nih, ada kesalahan. Hadisnya terpotong ya. Nanti akan ibu share lafal hadis yang lengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim, ibu bacakan dulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibu biha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam Al-Bukhari. Gitu. Untuk artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya dan bergantung kepada niatnya, dan yang dianggap amal seorang ialah apa yang ia niatkan. Nah, kalau ini artinya benar nih, maka barang siapa yang hijrahnya itu dikarenakan Allah dan Rasulnya, maka itu pun hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk harta dunia yang hendak diperolehnya ataupun untuk seorang wanita yang hendak ia dinikahi, maka hijrahnya kepada sesuatu yang dimaksudkan dalam hijrahnya itu. Nah, di sini ada lafal hadisnya juga, hadis beserta terjemahnya. Ini nggak usah deh. Yang ini nggak usah karena tadi ada lafal hadisnya juga yang terlewat gitu. Untuk yang ini nggak usah dikerjakan ya. Nah, di sini langsung ke memahami isi kandungan hadis tentang niat. Jadi hadis tentang niat ini seperti yang sudah ibu sampaikan sebelumnya, ini sebenarnya hadisnya tuh panjang, sanad hadisnya itu panjang gitu. Untuk lengkapnya ibu akan bacakan Bismillahirrahmanirrahim. An Amirul Mukminin Abi Hafsin an Umar bin Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibu biha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu al-Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Abdil Bar, al-Imam al-Bukhari wal Imam Husain Muslim bin al-Hujjaj bin Muslim al-Quraisy an-Naisaburi fi sahihihima alladhani huma ashahal kitab al-musannafah. Jadi hadis tentang niat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau di sini kan perawinya hanya Imam Bukhari saja ya. Nanti kalian boleh tambahkan perawi hadisnya ditambah dengan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, sekarang isi kandungan hadisnya. Hadis tentang niat diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang bersanad dari Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, jadi ceritanya gini. Rasulullah SAW mendapat pertanyaan dari seseorang gitu. Nah, hadis ini disampaikan adalah untuk memberi jawaban atas pertanyaan dari orang yang bertanya tersebut berkenaan dengan peristiwa hijrah beliau dari Mekah ke Madinah. Gitu. Nah, di sini di peristiwa ini ada seorang laki-laki yang ikut hijrah sama Rasul dari Mekah ke Madinah, tapi niatnya bukan untuk kepentingan perjuangan Islam. Nah,
perempuan yang bernama Ummu Qais. Perempuan tersebut sudah bertekad akan turut berhijrah bersama Rasul. Sedangkan laki-laki ini pada asalnya dia tinggal di Mekah. Tapi karena si perempuan ini ikut hijrah dengan Rasul, maka dia pun si laki-laki ini terpaksa ikut hijrah. Jadi di sini ada pembahasannya. Nah, kita lanjut ya ke pembahasannya. Sebagaimana, maaf, bentar. Nah, jadi niat itu apa sih niat? Niat adalah menyengaja melakukan sesuatu dan diikuti dengan perbuatan tersebut. Misalkan kita mau sholat. Nah, ketika azan, ada nih, wah mau sholat ah. Nah, tapi kita mau sholat sambil duduk-duduk, itu namanya bukan niat gitu. Atau nanti sholatnya udah jam 1, nah itu namanya bukan niat gitu ya. Tapi itu hanya bermaksud saja gitu. Atau kalau dalam bahasa Arabnya itu azam gitu. Bahasa Sunda mah suka di di bahasa Sunda kan ngajam, padahal ngajam itu berasal dari bahasa Arab atau yang artinya kita bermaksud untuk melaksanakan tapi belum melaksanakan. Nah, kalau niat ini adalah ketika kita menyengaja melakukan sesuatu dan diikuti dengan pekerjaannya seperti dalam sholat. Ketika kita takbiratul ihram, kita niat. Nah, itu namanya niat. Kita niat saya berniat sholat fardu zuhur misalkan. Nah, itu baru niat gitu. Jadi niat itu adalah ketika kita melakukan sesuatu dan diikuti dengan perbuatan tersebut gitu. Niat tempatnya di dalam hati. Jadi hanya diri kita yang tahu niat kita itu apa. Hanya kita dan Allah ya. Orang lain gak akan ada yang tahu. Misalkan kalian nih dari rumah ke sekolah, atau misalkan kalian mengerjakan tugas, niatnya itu bukan untuk mendapatkan ilmu, tapi supaya mendapatkan nilai, atau supaya tidak dimarahi oleh guru, atau supaya tidak dimarahi oleh orang tua. Nah, gitu. Itu misalkan niatnya. Maka ya yang akan kalian dapat, misalkan kalian hanya mengharap nilai dari guru, ngerjain tugas untuk dapat nilai. Nah, yang akan kalian dapat ya nilai itu gitu. Kalian gak akan dapat pahala dari Allah. Pahala mencari ilmunya tidak akan dapat. Atau misalkan kalian supaya dimarahin orang tua, ya itu saja yang kalian dapat. Tapi ketika kita belajar, diniatkan yang pertama untuk mencari ilmu. Yang kedua, karena belajar ini disuruh oleh ibu guru. Nah, maka kita diniatkan belajar ini menurut kepada guru. Sudah 2 pahalanya. Nah, kemudian karena sekarang belajarnya di rumah, orang tua yang membimbing kalian, menyuruh kalian belajar, kalian niatkan pembelajaran ini adalah sesuatu amal untuk kalian berbakti atau nurut kepada orang tua di rumah gitu. Nah, itu pahalanya udah double. Pahala yang mencari ilmu iya, pahala nurut ke guru iya, pahala ke orang tua iya. Dimana pahala dari 3 amalan ini tidak bisa diragukan lagi. Kata Rasul, orang yang mencari ilmu itu berarti dia sedang menempuh jalan ke surga. Wah, makanya jalan ke surga itu gak mungkin. Surga itu mahal, gak mungkin jalannya mudah. Kalau jalannya mudah mah itu ya keanggar aja, jalannya mudah. Tapi kalau ke surga ini tempat yang terindah yang Allah ciptakan. Jalannya pasti susah, jalannya pasti panjang. Cobaannya, godaannya pasti akan banyak. Godaan teman-teman yang nyamper main, atau godaan nonton TV di pagi hari, atau godaan ngantuk, dan godaan lain-lainnya. Godaan capek, godaan ini, godaan itu, godaan tugasnya banyak. Nah, itu seperti itu kayak godaan-godaan yang bisa
menghilangkan niat kalian yang di awal, yang asalnya kalian niatnya mau belajar karena banyak godaan-godaan ini, nah niat kalian jadi terbelok. Karena apa? Karena tadi mencari ilmu itu seperti menempuh jalan ke surga. Jalan ke surga itu jalannya terjal, nggak mungkin mulus gitu. Seperti seseorang yang mau mendaki gunung itu jalannya terjal, nanjak, dingin sekali-kali, tapi ketika sudah sampai di atas kita akan menikmati pemandangan yang itu baru dihitung dengan ukuran nikmat dunia, apalagi nikmat akhirat yang tidak pernah kita bayangkan. Nggak mungkin jauh gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke sini ke niat. Jadi niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu dan diikuti dengan dengan melakukan perbuatan tersebut. Nah, tempatnya niat adalah di dalam hati. Ketika kita beramal, nah maka yang kita dapatkan itu tergantung kepada niatnya. Tadi ketika kita belajar, kita niat ingin mencari ilmu, ingin mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat, nah maka kita akan mendapatkan apa sesuai dengan yang kita niatkan. Tapi ketika kita belajar hanya ingin mendapatkan nilai, nah maka yang kita dapatkan adalah nilai saja gitu. Jadi untuk belajar, kalau kalian ngerjain tugas, jangan sekali-kali mengharapkan nilai dari manusia, mengharapkan nilai dari ibu, mengharapkan nilai dari teman atau nilai dari orang lain, mengharapkan pujian misalkan, jangan ya. Karena apa? Karena itu akan sia-sia. Mending kalau dikasih sama ibu nilainya bagus, misalkan 85, tapi kalau sama ibu dikasih nilainya 60, wah kalian akan kecewa. Ibu pasti kalian akan berpikir, ibu saya udah mengerjakan susah-susah, nilainya kok kecil gitu. Pasti kalian akan kecewa. Tapi ketika kita mengerjakan sesuatu ikhlas karena Allah, diniatkan segala sesuatunya karena Allah, apapun hasilnya kita akan menerimanya, baik atau buruknya, karena itu semua berasal dari Allah gitu. Nah, kembali ke yang tadi, kita akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang kita niatkan gitu ya. Itu jadi kandungan hadis tadi, bahwa hadis tentang niat tadi, bahwa niat itu adalah melakukan sesuatu diikuti dengan perbuatannya, dan niat itu tempatnya di dalam hati. Yang tahu niat kita apa, kita ke masjid niatnya apa, yang tahu hanya diri kita sendiri. Kita berinfak niatnya hanya ingin dipuji oleh orang lain, maka yang kita dapatkan adalah hanya pujian. Mending kalau ada yang muji, kalau enggak, nah kita rugi. Udah mah kita nggak dapat pahala, nggak dapat pujian lagi. Nah maka sebaik-baiknya amal adalah yang diniatkan semata-mata hanya karena Allah. Kita boleh beramal ingin mendapatkan pahala dari Allah, itu boleh, sangat boleh. Ketika kita bersedekah atau kita berinfak, kita boleh, ya Allah aku mau berinfak agar rizkiku bertambah, kayak misalnya kayak gitu, itu boleh gitu. Tapi yang seperti itu adalah paling rendah-rendahnya iman seseorang. Tapi nggak apa-apa, berharap kepada Allah itu lebih baik pastinya lebih baik daripada berharap kepada manusia, karena selamanya Allah itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Misalkan kita sholat duha mau sholat duha supaya banyak rezekinya, boleh itu diperbolehkan, tetapi itu merupakan tingkatan iman yang paling dasar gitu. Yang paling tinggi seperti apa? Kita sholat, kita puasa, kita melakukan kebaikan murni, hanya mengharap ridho dari Allah gitu. Gitu ya. Nah, di sini ada nih rangkumannya lagi. Niat adalah menyengaja melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan. Niat merupakan sangat menentukan sahnya ibadah.
Contohnya kita sholat nggak niat, apakah sah sholat kita? Tidak akan sah. Kita berwudu tapi tanpa niat, kita nih ceritanya mau sholat, kita cuci muka, cuci tangan, cuci ngusap rambut, ngusap telinga, cuci kaki, tapi nggak pakai niat bahwa kita tuh sedang berwudu. Udah itu kita sholat aja, nah, maka wudu dan sholat kita dianggap tidak sah gitu. Lanjut, Allah akan menerima amal ibadah seseorang yang diniatkan secara ikhlas semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah. Hindarilah perbuatan atau amal yang ingin dilihat oleh orang lain gitu, atau disebut riya, atau juga ingin didengar oleh orang lain gitu. Hindari ya, karena setan ini tidak henti-hentinya menggoda kita. Ketika seseorang akan belajar, kembali ke yang tadi ibu sudah jelaskan, orang yang mencari ilmu itu seperti dia menempuh jalan ke surga. Jalan ke surga itu jalannya sangat terjal, sangat sulit, sangat rumit, karena hadiahnya pun surga gitu. Makanya jalannya sulit. Banyak setan-setan di sana menggoda. Nah, ketika setan sedang menggoda kalian, udah jangan belajar aja, ngapain belajar? Paling juga nanti udah beres tugas yang ini datang lagi nggak akan beres-beres. Mendingan main, lihat kayak orang. Nah, itu setan di situ menggoda kalian yang pertama. Kemudian sama kalian dilawan. Setan itu dilawan. Setelah kalian sulit melawan setan itu tidak berhenti sampai situ. Ketika kalian sedang belajar, wah, kamu hebat. Setan kembali menggoda kalian. Kamu hebat. Kalau kamu ngerjainnya bagus, pasti bu guru akan memuji kamu. Nah, setan terus menggoda-goda kalian supaya amal kalian itu hilang gitu. Ketika kita berbuat kebaikan dibarengi dengan rasa riya atau perasaan ingin terlihat oleh orang lain, ingin dipuji oleh orang lain, ingin ingin dianggap oleh orang lain, maka semua yang kita lakukan sia-sia, tidak ada tidak ada pahalanya, tidak ada amalnya. Di sini ada beramal tetapi tidak ikhlas akan sia-sia di sisi Allah gitu ya. Nah, untuk tugasnya silakan kalian menjawab ayo berlatih gitu ya. Tadi untuk tugas hadis tentang takwa yang pertama, kalian boleh mencatat, kalian silakan catat hadis tentang takwa. Tapi nanti lafal hadisnya akan ibu share untuk lafal hadisnya. Tapi ini untuk artinya ini sudah benar ya. Untuk artinya. Kemudian di sini hadis tentang niat. Silakan tulis per kata gitu ya, per katanya ya. Kemudian hafalkan juga hadis tentang niatnya. Ini yang aku bisa, ini nggak usah. Yang ini juga nggak usah. Langsung saja silakan nanti kalian catat isi kandungan hadis tentang niatnya. Nah, boleh ditambah dari rangkuman juga. Nah, untuk latihannya diisi ya. Boleh langsung di sini atau di kertas, di buku Al-Quran hadis, maaf. Gitu. Sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sebelumnya sudah Ibu jelaskan hadis tentang takwa, bahwa kita bertakwa di mana saja. Kemudian isi kandungan hadis tentang takwa adalah ketika kita lupa berbuat salah atau berbuat dosa, maka iringi atau maka susul atau maka buru-buru cepat-cepat kita berbuat kebaikan agar perbuatan dosa kita yang tadi segera Allah hapuskan. Yang ketiga tadi kandungan dari hadis tentang takwa, bahwa kita harus berakhlakul karimah di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja.
Kemudian di sini ada hadis tentang niat. Akan Ibu ulangi sedikit bahwa hadis tentang niat ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang bersanad atau berasal dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Niat adalah menyengaja melakukan sesuatu dan diikuti dengan perbuatan tersebut gitu. Niat merupakan niat merupakan sesuatu penentu ketika kita melakukan suatu ibadah gitu. Ketika kita berniat melakukan suatu ibadah dibarengi dengan niat, maka yang akan kita dapatkan itu sesuai dengan yang kita niatkan. Jika kita melakukan ibadah berniat hanya mendapat ridha Allah, maka yang akan kita dapatkan adalah ridha Allah. Ketika Allah sudah ridho kepada kita, apapun yang kita inginkan akan Allah berikan. Tetapi ketika kita beramal, niat kita hanya ingin mendapat pujian, hanya ingin mendapat nilai, hanya ingin mendapat kebaikan dari manusia, maka yang akan kita dapatkan hanya itu saja. Itu pun kalau manusia ada yang menilai, kalau manusia ada yang memuji. Kalau tidak ada, maka semua yang kita inginkan akan sia-sia. Maka hanya berharaplah hanya kepada Allah. Berharap kepada Allah tidak akan kita temukan rasa sia-sia dan rasa kecewa gitu. Nah, kemudian hindarilah ketika kita beramal, hindarilah sifat-sifat riya atau ingin dipuji oleh orang lain. Karena ketika kita beramal ingin dipuji oleh orang lain, tidak ikhlas, maka semua itu sia-sia. Capek-capek kita sholat, capek-capek kita ngaji, tapi hanya ingin dipuji oleh orang lain gitu, maka itu tidak akan ada pahalanya. Ya udah tubuh kalau gitu nggak usah sholat. Kalau tidak sholat, apalagi sholat fardu, wah maka neraka siap menggodok kalian gitu. Sekian pelajaran hari ini. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.